Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang ayat dan hadis tentang dasar ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Narum Hotesa dengan NIM 20206101115. Rekan saya Atirian dengan NIM 20206101104. Dan satunya lagi Alvina Indayanti dengan NIM 20206101109. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah atau tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat yang diinginkan dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam ada 5, yaitu nilai dasar kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan. Nilai dasar kepemilikan. Segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah, seperti yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 107, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, tiada kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada kemanfaatannya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati. Yang kedua, nilai dasar keadilan. Kata adil dengan segala derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Islam menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Nilai dasar kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan, baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri. Selanjutnya, nilai dasar kebersamaan. Nilai dasar kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ayat-ayat yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Manusia dianjurkan untuk dapat memanfaatkan langit dan bumi seisinya bagi kepentingan hidup manusia, maka manusia harus bekerja dan berusaha sekuat tenaga secara baik, seperti halnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Jaziyah ayat 13. Yang kedua, manusia dianjurkan bekerja mencari nafkah dengan cara halal dan dilarang bekerja mencari nafkah dengan cara yang batil dilarang. Demikian juga dalam hal mencari harta dengan jalan batil sangat dilarang. Hendaklah mencarinya dengan cara yang sah, seperti berdagang atas dasar sukarela tanpa paksaan.
yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang prinsip ekonomi Islam. Hadis tentang anjuran bekerja. Hadis tersebut ialah tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam itu pun makan dari karyanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang larangan menimbun barang. Hadis tersebut ialah, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa menahan makanan atau keperluan kaum muslimin, maka Allah akan menimbulkan padanya kerugian dan kebangkrutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.